Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Katerina Florence Tenu, SPD. Saya adalah kepala sekolah di SMP LKMD Tawiri. Judul yang saya pilih dalam Jambore GTK Nasional kali ini adalah Strategi Penyusunan Program Sekolah dengan Pemanfaatan Perencanaan Berbasis Data demi meningkatkan kualitas pendidikan di SMP LKMD Tawiri, Kota Ambon. Cerah sekali ya matahari menyapa bumi ini. Aku datang di SMP LKMD di Tawiri, tempat aku mengabdi sebagai kepala sekolah. Ini sekolahku samping dari situasi sekolah kelas 9 ya, dan terus kemudian di kelas 8, kemudian di sana ada kelas 7A dan 7B ya. Hari ini dengan sekolah tempat lapangan itu dia menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan, acara bendera kecil namun asri dan sejuk di waktu pagi. Metode yang saya angkat pada judul ini adalah STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Saya mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan, pendidikan adalah aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Peningkatan mutu sekolah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, penggunaan data rapor pendidikan sebagai landasan atau tolak ukur perencanaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. SMP LKMD Tawiri telah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2022, dimulai dengan Mandiri Belajar dan berubah menjadi Mandiri Berubah tahun 2023 hingga saat ini. Untuk kelas 7 dan kelas 8, SMP LKMD Tawiri juga memiliki 5 ruang kelas dengan 3 rombongan belajar. Dengan jumlah peserta didik sampai saat ini 101 dan 14 teknik termasuk kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah menjadi kunci penting dalam memajukan sekolah di era Merdeka Belajar. Situasi yang saya alami ada 3. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pentingnya praktik baik dilakukan. Dan yang ketiga, peran dan tanggung jawab. Pemahaman yang belum tepat di dalam penyusunan program sekolah harus ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak akan menjawab kebutuhan dan belum berdampak optimal bagi sekolah, maupun harus berkolaborasi dan kerjasama. Itu yang menjadi faktor penentu suatu sekolah untuk berbagi kepada pihak lain, serta pemanfaatan aset sebagai pendukung dan sumber data yang akurat. B. Tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh saya sebagai kepala sekolah yang pertama yaitu mampu mengubah pola pikir guru dan teknik bahwa menyusun program sekolah harus berdasarkan data yang valid agar dapat menjawab kebutuhan sekolah. Dan yang kedua, sekolah belum menyusun program sekolah melalui perencanaan berbasis data, hanya melalui pengalaman dan asumsi secara keseluruhan ataupun copy paste dan terus menerus dari program yang sudah ada untuk dilakukan
atau disusun di tahun berikutnya. Dan yang ketiga atau C, belum melibatkan semua pihak di dalam menyusun program sekolah. Itu dulu sebelum saya mendapat pendidikan dan saya belajar tentang bagaimana menyusun program sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Sedangkan yang sekarang saya sudah melibatkan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di SMP LKM Tawiri untuk menyusun program sekolah sesuai data rapor pendidikan. Yang Bapak Ibu Dewan Guru, komite, yayasan, seluruh stakeholder pendidikan yang ada di SMP LKM Tawiri, selamat siang, shalom. Shalom. Ya, bersyukur hari ini kita semua ada di dalam proses penyusunan program kerja sekolah, program sekolah dengan berpatokan kepada rapor pendidikan kita tahun 2024. Dan capaian-capaian nanti kita akan lihat, kemudian kita akan angkat untuk ada di dalam program sekolah, RKT, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja anggaran sekolah. Kita semua akan melihat bersama karena memang benar bahwa saat ini saya tidak lagi, atau dengan kata lain saya wakil kepala sekolah, bendahara, ataupun operator sekolah saja yang menyusunnya. Tidak demikian. Kita akan semua bersama-sama duduk di dalam satu tim besar untuk menyusun program sekolah berdasarkan rapor yang kita capai. Kalau ini, jadi sekarang saya bisa, ya tadi kita bilang, tidak tertutup lagi. Kita harus transparansi. Bapak Ibu dari beta sudah selesai, ada yang mau usul saran, disilakan. Oke Ibu, saya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya mau usul saja Ibu. Bagaimana kalau sebaiknya kalau kita mau bagi per standar, sebaiknya kita lihat saja contoh yang sudah ada nih Bapak Ibu yang tahun kemarin punya, tinggal kita lihat kemudian kita evaluasi mana program-program yang sudah jalan dan yang belum jalan, kemudian itu yang nantinya kita revisi dia lagi untuk masukkan lagi ke anggaran. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dan teman-teman di sini, saya hanya memberikan masukan mengenai pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Bapak Ibu, atas nama pimpinan SMP LKM Tawiri, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan, komite, pemerhati, juga Dewan Guru SMP LKM Tawiri yang sudah bekerja, ya sudah memberi sumbangsi pikir untuk perencanaan anggaran atau arkas kita sudah boleh berbentuk seperti ini, berpatokan pada capaian nilai rapor kami yang tahun 2024 ini. Oke ya. Semoga ini belum selesai, masih ada digodok di tim kecil untuk direvisi. Ya. 25. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa satu anak mendapat bantuan pemerintah itu untuk di dalam bos itu 1.250.000. 4. Refleksi. Yang pertama, tercipta kolaborasi dalam penyusunan program sekolah melalui perencanaan berbasis data. Pelaksanaan program sekolah berjalan dengan baik. Kolaborasi antar seluruh stakeholder yang ada di Satuan Pendidikan LKM Tawiri, maka terciptalah lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik. Tahun ini 2024 SMP LKM Tawiri mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek dalam bentuk sekolah berkemajuan tercepat dengan bos kinerja 35 juta rupiah. Semoga video praktek baik ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar.